Keluarga yang tinggal di Amurang ini diganggu oleh hantu berwujud noni Belanda di rumah mereka sendiri. Tonton cerita ini sampai habis. For Ngoni yang mau bawa ini cerita tapi versi bahasa Manadonya, Ngoni boleh langsung cek di TikTok Creativity. Ini DP nama. Oke? Selamat datang di Creativity, tempat kalian cerita horor, misteri, dan lain-lain. Tapi khusus untuk cerita horor, terserah kalian mau percaya atau enggak. Yang penting semua yang dengar happy. Cerita kali ini dikirim oleh salah satu teman TikTok kita yang gak mau disebutin namanya sama sekali. Tapi terima kasih sudah kirim. Dan buat teman-teman yang mau kirim cerita, boleh langsung kirim lewat DM TikTok atau lewat email yang ada di bio dengan format seperti ini. Kalau udah, kita langsung lanjut ke ceritanya. Pengirim cerita yang kita sebut aja namanya Ratna. Jadi Ratna ini waktu katanya masih sekolah SD gitu, mereka keluarganya membeli sebidang tanah dan membangun sebuah rumah di tanah tersebut. Lokasinya masih di Amurang, pokoknya masih di daerah yang sama dengan rumahnya yang udah ada sebelumnya. Oke, setelah itu mereka membangun, tapi sayangnya pembangunan rumah itu tiba-tiba harus dihentikan karena ada satu dan lain hal. Pokoknya ada alasan tersendiri. Akhirnya rumah itu dibiarkan dalam posisi masih setengah jadi, dan Ratna dan keluarganya tetap tinggal di rumahnya yang lama. Setelah bertahun-tahun pembangunan itu diberhentikan, sekitar lebih dari 7 tahun, akhirnya pembangunan rumah itu kembali dilanjutkan. Jadi membangun lagi, itu setengah bangunan itu dibuat bagus lah pokoknya sama keluarganya si Ratna ini. Habis itu mereka memutuskan untuk sekeluarga pindah di rumah tersebut karena menurut Ratna tempat tinggalnya sudah lebih bagus dari rumahnya yang lama. Pindahlah mereka, ada Ratna, kakaknya, mama dan papanya Ratna. Awal-awal tinggal di situ semuanya katanya asik, rumahnya nyaman, pokoknya enak lah tinggal di rumah itu. Sampai kakaknya Ratna nih cerita sama Ratna dan keluarganya. Katanya kakaknya itu sering melihat ada sosok perempuan yang sering jalan keliling rumah mereka. Wujudnya tuh dia rambutnya panjang, bajunya warna putih, tapi kulitnya hitam semua, dengan bentuk wajah yang udah hancur. Karena sering ngeliat sosok itu, si kakaknya jadi sangat tidak nyaman tinggal di rumah itu. Jadi dia laporlah ke mereka. Tapi saat itu Ratna dan orang tuanya gak percaya sama kakaknya ini. Kakaknya bilang dia sering sekali lihat sosok ini. Tapi karena ya udah mungkin halusinasi, jadi dibiarkanlah. Mereka gak tahu kalau kakaknya udah gak betah tinggal di rumah itu karena gangguan tersebut. Sampai akhirnya si kakaknya ini menikah. Pas suaminya pindah di situ, kakaknya merasa harusnya lebih aman ya karena ada teman. Tapi sosok itu malah lebih intens mengganggu si kakaknya Ratna ini. Akhirnya kakaknya Ratna dan suaminya memutuskan untuk keluar dari rumah itu dan memilih untuk ngekos. Sampai di titik itu orang tua Ratna dan si Ratna ini masih nggak percaya dengan apa yang sering dilihat sama kakaknya Ratna ini. Jadi mereka ya udah biarin aja, mungkin mau coba mandiri, jadi mereka nggak apa-apa lah ngekos. Udah dibiarin. Jadi di rumah itu sisa ada Ratna, papa dan mamanya, mereka bertiga. Mereka menjalankan aktivitas seperti biasa setiap harinya. Dan satu ketika pas Ratna katanya lagi VC, biasalah lagi pacaran sama pacarnya. Terus pas lagi asik-asik VC, nih Ratna nih kebelet pipis. Jadi dia ke toilet dulu lah dengan posisi HP di atas tempat tidur, lagi nyala kameranya menghadap atas. Itu pacarnya masih ada tuh, masih nungguin si Ratna. Tiba-tiba pas Ratna balik ke toilet dan ambil tuh HP VC lagi, dia lihat pacarnya kayak orang apa ya, kebingungan, kayak bingung gitu. Dia langsung tanya ke si Ratna, "Kamu dari mana aja?" Si Ratna bilang dong, "Lah tadi kan udah bilang dari toilet." Terus pacarnya cerita kalau pas Ratna
posisinya tadi ada di toilet, dia tuh dengar ada suara tangisan. Terus si pacarnya Ratna tanya dong, halo kenapa? Kenapa? Dia pikirnya tuh si Ratna yang nangis. Tapi ternyata bukan pacarnya atau bukan si Ratna ini. Dan menurut pacarnya Ratna itu suaranya deket banget dan lama gitu nangisnya. Pokoknya selama Ratna di toilet, suara itu muncul terus. Ratna jadi takut dong, dia langsung kepikiran apa jangan-jangan kakaknya ini bener lagi pas bilang atau pas cerita lihat sosok perempuan ini. Tapi dia udah takut, tapi ya udahlah ya, yang penting gak gangguin si Ratna. Jadi setelah itu VC mati, mereka istirahat dan aktivitasnya pun dilakukan seperti biasa. Besoknya si Ratna nih dapat kabar dari pacarnya. Katanya pacarnya sakit. Jadi Ratna memutuskan untuk pergi ke pacarnya dengan perasaan bingung. Karena kemarin atau semalam, pokoknya pas masih video callan, pacarnya tuh sehat-sehat aja, gak ada ngeluh sakit, gak ada sama sekali. Tiba-tiba besoknya langsung sakit. Nah pergilah si Ratna ini ke rumah pacarnya. Pacarnya cerita lah ke Ratna kalau setelah video callan dengan Ratna, dia mimpi buruk. Jadi dia mimpi pas mau ngapel ke rumahnya si Ratna nih, tapi belum sampai masuk ke dalam rumah. Jadi rumahnya Ratna itu ada pohon gede banget, pohon mangga gede. Terus belum masuk ke rumah, merinding. Si pacarnya nih lihat ada sosok perempuan. Si pacarnya lihat ada sosok perempuan lagi berdiri di samping pohon mangga, tapi badannya gede banget, pokoknya tinggi, gede, sebesar pohon mangga lah. Wujudnya itu lagi ngeliatin dia, pokoknya lagi melotot ke arah si pacarnya Ratna ini. Si pacarnya langsung lari, kabur, pulang, gak masuk ke dalam rumahnya si Ratna itu. Kayaknya semua juga bakal gitu ya. Kalau udah ngeliat sosok ini, pasti udah nanti aja deh ngapelnya, daripada digangguin kan ya. Terus udahlah, setelah itu pas bangun katanya langsung meriang badannya, langsung sakit saat itu juga. Kan aneh ya. Tapi ya udahlah, mereka nggak netting lagi, mereka ya udah istirahat aja, mungkin lagi kecapean, makan yang betul, minum obat dan beristirahat. Nah setelah kejadian itu, si Ratna kan nggak terlalu mikirin nih. Tapi gangguan ini malah terjadi atau dirasakan oleh Ratna dan keluarganya. Pernah katanya pas lagi di kamar lagi beristirahat, Ratna tuh sering dengar ada orang masak di belakang. Yang gilanya, satu kali juga dia pernah pas lagi tidur, terus ada yang ngetok-ngetok di jendela kamarnya si Ratna ini. Dia langsung ketakutan, dia langsung bilang lah ke orang tuanya, "Ma, Pa, kayaknya ini udah gak bener nih. Kayaknya yang si kakak bilang itu betul, kayaknya ada yang gangguin kita nih selama tinggal di sini." Ternyata si mama dan papanya Ratna merasakan hal yang sama. Mereka juga diganggu, tapi masih denger-denger aja gitu, gak sampai yang ngeliat. Terus mereka memutuskan untuk panggillah orang pintar datang mengecek kondisi rumah mereka saat itu. Diceklah, dan ternyata katanya ini pohon mangga ini gak bagus lah. Pokoknya ada hal-hal mistis di pohon itu. Dan mereka memutuskan untuk menebang pohon mangga tersebut. Jadi ditebang lah. Nah si Ratna dan keluarga pikir, karena ini udah ditebang harusnya yang makhluk mistisnya udah hilang juga dong. Jadi mereka udah biasa aja. Setelah itu mereka menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Kan mereka pikir udah aman. Ternyata gangguan itu malah lebih gila lagi guys. Si mamanya Ratna ini kan sering banget di rumah. Kalau Ratna sering keluar, papanya juga kerja. Jadi mamanya sering di rumah tuh. Nah suatu hari si mamanya katanya lagi nyantai-nyantai di ruang tamu. Terus mamanya lihat di dapur pas ada sosok perempuan yang sering bolak-balik.
Jadi tuh perempuan sering bolak-balik. Sesering itu masalahnya. Si Ratna bilang, Kak, sesering itu ini perempuan bolak-balik di belakang. Siapa yang gak terganggu kan ya? Jadi mamanya juga udah ketakutan. Terus si Ratna juga masih sering mendengar suara ketukan dari jendela kamarnya. Udah ketakutan lah mereka itu. Tapi awal-awal kan takut banget tuh. Karena udah sering banget. Jadi mereka udah berdamai, udah ikhlas, ya udahlah, yang penting gak sampai yang ganggu gimana gitu. Jadi udah terbiasa lah mereka dengan hal-hal seperti itu. Kejadian tersebut berlangsung lama sampai Ratna memutuskan untuk menikah dengan pacarnya ini. Nah, pas suaminya ini dapat cuti, akhirnya pulanglah suaminya dan ngajak teman-temannya untuk ngumpul di rumahnya Ratna. Ada satu orang teman dari suaminya ini yang katanya emang bisa ngeliat hal-hal mistis, tapi nggak terlalu dipikirkan lah. Toh mereka hanya mau ngumpul-ngumpul doang di situ. Jadi mereka ngumpul lah di situ, duduk-duduk nyantai, ngobrol. Pas lagi asik ngobrol, satu orang teman suaminya ini tiba-tiba berdiri, terus langsung lari, histeris gitu larinya. Kebingungan lah yang lain, ini kenapa? Apalagi yang dia lihat ini? Karena kan mereka udah tahu tuh. Ditanyalah, kenapa kok bisa langsung lari histeris gitu? Jadi temennya cerita, pas dia lagi duduk, tiba-tiba ada sosok perempuan yang mirip sama noni-noni Belanda, dengan muka hancur, lagi berdiri pas di sampingnya temen suaminya ini. Dia ketakutan langsung lari pulang katanya. Ya ampun, kayaknya diriku juga kalau jadi temennya suaminya itu pingsan. Tidak lari tapi pingsan. OMG, itu horor banget sih. Terus udahlah, setelah kejadian itu mereka tetap tinggal di rumah itu sampai si Ratna katanya mengandung. Si ibunya Ratna bilang, kayaknya kalian jangan dulu tinggal di sini karena takut ada sesuatu yang buruk terjadi sama kandungannya si Ratna ini, mengingat gangguan yang udah mereka alami selama ini dan tidak berhenti. Jadi pindahlah Ratna dan suaminya ini. Setelah sekitar 2-3 tahun tidak tinggal lagi di rumah itu, mereka datang tuh ngunjungin keluarganya si Ratna sambil bawa anak kecil, anaknya si Ratna dan suaminya. Nginep katanya di situ, masih aman, dan pas anaknya ini lagi asik main di luar, udah malam kan, tapi lagi main di teras. Nah, anaknya ini lari masuk sambil menangis histeris, mama. Dia ngejar si Ratna dan langsung meluk. Si Ratna kebingungan, kenapa deh, adik kenapa? Anaknya kan masih kecil ya, ngomongnya belum terlalu lancar, tapi anaknya bilang, Ma, ada setan. Katanya di teras itu ada setan yang gangguin si anaknya ini. Si Ratna langsung meluk anaknya dan nenangin si anaknya ini. Besoknya anaknya Ratna langsung sakit, kakinya dingin terus. Karena kejadian itu, si Ratna dan suaminya gak mau lagi tinggal di rumah itu dan langsung bawa anaknya untuk pokoknya pergi ke tempat mereka sebelumnya tinggal. Dan orang tuanya pun, orang tua si Ratna ini langsung pindah juga dari rumah itu. Tapi memang sesekali katanya si Ratna datang untuk bersih-bersih aja. Pokoknya rumah itu akhirnya sekarang sudah tidak ditempati sama sekali. Sampai sekarang ya, masih tidak ditempati sama sekali, masih kosong. Seperti itulah ceritanya guys. Ya ampun, kalian pernah gak sih? Maksudnya di rumah kalian sendiri nih, di rumah kalian sendiri terus diganggu kayak gitu. Kayaknya itu si Ratna dan keluarganya membuat keputusan yang tepat untuk pindah dari rumah itu. Ya ampun, sangat tidak aman dan tidak nyaman. Pokoknya begitulah ceritanya guys. Kalau kalian punya cerita juga bisa langsung kirim ya. Ingat, di email atau di DM TikTok. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Crestivity, like, komen, nyalain tombol notifikasinya, like, komen juga dan follow di TikTok Crestivity. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.